kita terima bila kita benar-benar dapat memenangkan iman kita. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa kembali bersama firman Tuhan di hari ini. Kiranya kita tetap dalam keadaan bersukacita, terlebih menyambut firman-Nya. Hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Saudara-saudara terkasih, tentu dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tak ada satu orang pun manusia yang ingin hidupnya terus-menerus dalam penderitaan atau dalam kesusahan. Pasti yang kita harapkan adalah hidup yang melimpah dengan kebahagiaan juga sukacita. Namun, firman Tuhan pada hari ini menyatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana orang yang sedang menderita atau dinista harus berbahagia? Bukankah ini merupakan hal yang bertentangan satu dengan yang lainnya? Terlebih ketika mengalami penderitaan, tentu kita akan diliputi dengan rasa takut, gelisah, gundah gulana, khawatir, dan rasa lainnya yang begitu menyesatkan. Lalu bagaimana bentuk bahagia yang akan dicapai ketika menghadapi penderitaan tersebut? Dalam rangkaian perikop ini, surat Petrus kepada orang-orang Kristen pendatang pada waktu itu hendak memberikan semangat agar orang-orang percaya itu mampu meneguhkan juga mengokohkan iman mereka kepada Kristus, agar mereka tetap kuat juga bertahan walau dalam penderitaan hingga bertaruh nyawa. Sebab penderitaan yang mereka alami kala itu karena beriman kepada Kristus. Petrus juga meyakinkan dalam suratnya tersebut bahwa ketika mereka mampu bertahan kokoh, mampu memenangkan iman mereka dalam derita, di saat itulah mereka berbahagia, sebab nyatalah sesungguhnya bahwa roh Allah bersama-sama dengan mereka. Roh Allah itulah yang memberi kuat, yang juga meneguhkan, yang mengokohkan iman mereka tetap terarah kepada Kristus. Firman hari ini juga hendak memberikan semangat kepada kita di saat kita menghadapi beragam penderitaan, juga beragam pergumulan sebagai orang Kristen. Penderitaan karena nama Kristus sebenarnya bukan untuk memberikan hukuman kepada kita atau membuat hidup kita penuh dengan kemalangan atau tekanan. Namun akan ada kebahagiaan lainnya yang akan kita terima bila kita benar-benar dapat memenangkan iman kita. Seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Roh Allah yang memberikan kekuatan juga keteguhan itu ternyata juga memberikan
kebahagiaan kepada tiap orang percaya yang menang dalam imannya, yaitu empunya kerajaan sorga. Sebab dalam Wahyu 2 ayat 10 dinyatakan, marilah kita untuk tetap setia sampai akhir, sebab Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Namun ada hal yang perlu kita ingat, bahwa tidak semua penderitaan merupakan ujian dari Tuhan. Sebab seperti yang tertulis dalam ayat 16, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, sebagai pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Itu artinya, jika kita menghadapi penderitaan atau pergumulan, kita tidak bisa langsung menyalahkan Tuhan bahwa penderitaan itu datang dari Tuhan. Sebab ternyata ada penderitaan-penderitaan yang datang dari perbuatan diri kita sendiri. Maka saudara-saudaraku, dalam keadaan sekarang ini, banyak dari kita yang benar-benar bergumul, menderita karena satu dan lain hal. Maka bila itu karena nama Kristus, karena pelayanan kita kepada Dia, karena kebenaran akan namanya, marilah untuk tetap bertahan dan kuat. Jangan sampai iman kita itu kendor, sebab Roh Allah ada pada diri kita. Karena mengikut Kristus juga berarti memberikan diri kita untuk menderita. Namun, bila penderitaan itu berasal dari kelakuan buruk kita, maka mari kita untuk mengubahkan diri. Selamat menjalani hari ini, tetap semangat, tetap bersukacita, sebab Roh Allah ada pada kita, orang-orang percaya. Amin.